SK Bareskrim ungkap kunci agar kasus Vina Cirebon terungkap. Dalam kasus Linda dan Vina, Linda itu mampu merasakan penderitaan temannya, walaupun pada saat itu Linda dan Vina berjauhan tempatnya. Makanya mampu menyerah, mampu merasakan. Ketika mampu merasakan, itulah diungkapkan. Pada saat itu Linda tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kan bisa aja ini kan karena kepikiran terus bertahun-tahun karena itu teman dekat. Nah ini jadi kita harus klarifikasi dulu, kita harus pahami dulu secara agama. Memang kita percaya kepada hal yang gaib, cuman ada batasan, tidak boleh berlebihan. Karena dosa syirik itu di dalam ajaran agama Islam tuh peringkat utama seperti itu. Perihal Linda, saya sih mendapat informasi itu ada dia, dan mungkin saatnya nanti dia akan keluar gitu Mas. Kami juga pasti akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kami juga akan mencoba menghubungi Linda, dan insya Allah Linda siap untuk bertemu, tapi untuk saat ini memang Linda belum bisa. Ya namanya petugas hukum itu, semua hakim itu memutus pasti melihat dari ininya. Tidak mungkin di bawah pengampun, di bawah kesadaran itu tidak akan bisa menjadikan bukti yang kuat. Karena memang isunya ini sudah membuat situasi tidak nyaman buat anak saya. Karena anak saya ini merasa dijudge sebagai pembunuh ya. Kalau saya sampaikan, boleh saya sampaikan bahwa anak saya ini usianya pada saat kejadian Vina ini tahun 2016, usia anak saya adalah 11 tahun. Jadi kalau usia 11 tahun ini masih kelas 5 SD ya, seperti itu. Saya harapkan agar DPO yang sekarang ini menjadikan target juga ini secara terang benderang supaya bisa cepat dapat ditangkap pelakunya. Bahwa yang tadi disampaikan bahwa saya juga ingin melaporkan Bang Hotman Paris. Lebih baik kita fokus mencari siapa 3 DPO-nya daripada fokus terhadap saya. Lebih baik kita fokus pada masalah ini agar masalah ini cepat tuntas. Karena pada dasarnya saya dan mama ini lebih suka berdamai gitu, nggak suka yang namanya buat-buat urusan sama orang kayak mau ngelaporin. Udah kita legowo aja. Mendapatkan informasi dari beberapa informan. Jadi sebenarnya itu bukan pasti. Bapak itu kan hanya menyampaikan apakah mungkin dugaan keterlibatan dari salah satu pejabat gitu. Jadi belum memastikan bahwa itu adalah anak seorang pejabat. Kan bisa saja ponakannya atau apa gitu. Namun kami juga nggak bisa memastikan, Bang Hotman juga nggak bisa memastikan bahwa itu anak pejabat. Hanya beliau memberikan clue, ada kemungkinankah gitu, karena kan yang dilihat ini kan 8 tahun tidak terungkap gitu loh Mbak, tidak tertangkap, berarti kan ada dugaan ada pembekingan kah gitu agar ini tidak terungkap gitu loh. Jadi bukan menunjukkan atau memastikan itu adalah anak seorang pejabat ataupun anak seorang anak polisi gitu maksudnya. Jadi hanya menunjukkan aja seperti petunjuk gitu loh Mbak. Mantan Kabar Skrimkom Jenpol Ito Sumardi menyebut pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan teman lelakinya Rizky tidaklah mudah, sehingga membutuhkan ketelitian dari penyidik. Tentunya Polda Jawa Barat harus merunut dari kejadian 8 tahun yang lalu. Memang tidak mudah, karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan Kapolres yang sudah pindah, dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi, kata itu di Jakarta. Pembunuhan serta pemerkosaan terhadap Vina Cirebon kembali mencuat setelah kisahnya diangkat ke layar lebar viral di masyarakat. Hal ini dikarenakan 3 dari 11 tersangka masih buron setelah 8 tahun bergulir. Beragam berita terkait kasus Vina Cirebon terus bermunculan, termasuk kesaksian salah satu tersangka yang mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengakui tindak pidana yang diakuinya tidak pernah dilakukannya. Selain itu muncul juga keterangan di masyarakat bahwa salah satu tersangka yang buron merupakan anak dari anggota Polri. Itu turut menyoroti perkembangan kasus tersebut, permintaan masyarakat untuk menunggu dan menyerahkan sebelumnya proses penyidikan kasus kepada Polda Jawa Barat.
Saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan sambil menunggu hindari sangkaan kepada orang yang tidak didukung dengan bukti yang cukup, karena ini memiliki konsekuensi hukum, katanya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar memastikan Polri akan menuntaskan kasus tersebut. Terlebih Baris Krim Polri juga ikut memberikan bantuan berupa asistensi kepada penyidik Polda Jawa Barat. Karena rentan waktu kejadian cukup lama dengan bergantinya penyidik maupun pimpinan Polres yang dulu mengungkapkan kasus ini, itu mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menimbulkan berbagai spekulasi di media sosial dan menunggu informasi resmi dari aparat berwenang. Kalau kita mengatakan seolah-olah orang itu terlibat tapi belum didukung oleh bukti-bukti, tentunya ada konsekuensi hukumnya, kata itu. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya Muhammad Rizky. Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut, namun baru 8 tersangka yang ditangkap dan diproses hukum. Hingga dipidana, 3 tersangkanya lainnya masih buron sampai saat ini. Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul Vina sebelum 7 hari mendapat perhatian publik dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan 3 tersangka yang belum ditangkap. Mantan Kabar Skrim Komjen Pol Ito Sumardi menyebut pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan teman lelakinya Rizky tidaklah mudah, sehingga membutuhkan ketelitian dari penyidik. Tentunya Polda Jawa Barat harus merunut dari kejadian 8 tahun yang lalu. Memang tidak mudah karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan Kapolres yang sudah pindah, dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi, kata itu di Jakarta. Pembunuhan serta pemerkosaan terhadap Vina Cirebon kembali mencuat setelah kisahnya diangkat ke layar lebar viral di masyarakat. Hal ini dikarenakan 3 dari 11 tersangka masih buron setelah 8 tahun bergulir. Beragam berita terkait kasus Vina Cirebon terus bermunculan, termasuk kesaksian salah satu tersangka yang mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengakui tindak pidana yang diakuinya tidak pernah dilakukannya. Selain itu muncul juga keterangan di masyarakat bahwa salah satu tersangka yang buron merupakan anak dari anggota Polri. Itu turut menyoroti perkembangan kasus tersebut, permintaan masyarakat untuk menunggu dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kasus kepada Polda Jawa Barat. Saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan sambil menunggu hindari sangkaan kepada orang yang tidak didukung dengan bukti yang cukup, karena ini memiliki konsekuensi hukum, katanya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar memastikan Polri akan menuntaskan kasus tersebut. Terlebih Baris Krim Polri juga ikut memberikan bantuan berupa asistensi kepada penyidik Polda Jawa Barat.